Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu mungkin sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, ibu-ibu yang masih di belakang bisa berkenan untuk merapat ke depan. Supaya lebih dekat kita ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan dahulu tadi panitia telah membagikan kertas. Di situ barangkali nanti selama kajian ibu-ibu ada pertanyaan, silahkan ditulis di kertas dan diberi nama, nanti diserahkan ke panitia. Insya Allah akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Baiklah ibu-ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami takzimi Ustadz Mulyanto selaku pembicara pada pagi hari ini, yang kami hormati Ibu Ketua PWP RU 4 Cilacap beserta seluruh tim manajemen, serta jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, karena atas rahmat dan karunia-Nya dimudahkanlah langkah kita pada pagi hari ini untuk datang ke tempat dan majelis yang dirahmati ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk para sahabatnya, untuk semua pengikutnya, dan semoga kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini agar kajian kita semakin diberkahi Allah, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan Ibu Ketua PWP RU 4 Cilacap. Yang ketiga, foto bersama. Yang keempat, kajian. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, doa dan penutup. Tadi kita telah bersama-sama membuka majelis ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya adalah pembukaan oleh Ketua PWP RU 4 Cilacap yang pada pagi hari ini akan diwakili oleh Ibu Nuraini Agus Rahmat Jamal selaku Ketua Bidang Sosbud. Kepada Ibu Nuraini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat sehingga kita sama-sama bisa berkumpul untuk thalabul ilmi di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua pengikutnya yang mudah-mudahan insya Allah kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mudah-mudahan kita di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami ta'zimi Ustadz Mulyanto selaku pembicara kita, penceramah kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati segenap ibu-ibu tim manajemen PT KPI, serta seluruh pengurus PWP RU 4 Cilacap, PT PCK, dan KWP, serta tak lupa pula yang kami cintai hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakumullah khair atas kehadirannya, semoga tetap istiqomah mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan PWP RU 4 Cilacap. Sebelumnya mohon maaf kami sampaikan
berkenan kami sampaikan permohonan maaf dari Ketua PWPRU 4 Cilacap, Ibu Mahmuda Edi Januari atas ketidakhadiran beliau. Harapannya semoga acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini PWPRU 4 Cilacap mengadakan pengajian rutin dengan tema pasanganmu adalah pakaianmu. Yang mana sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya istri-istri adalah pakaianmu, demikian pula kamu merupakan pakaian buat mereka. Sekiranya begitu arti dari ayat tersebut, yang mana mungkin arti dari pakaian tersebut adalah hubungan kita itu sangat dekat dan kita bisa saling menjaga, saling memberi kenyamanan, ketentraman, dan ini bisa nanti akan lebih lengkap dan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ustadz Mulyanto. Untuk selanjutnya semoga pengajian pada pagi hari ini diridhoi Allah dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti pengajian-pengajian selanjutnya. Akhir kata, sebelum saya tutup, saya ada pantun, jalan-jalan ke Teluk Penyu. Cakep. Minum air kelapa sambil makan mendoan. Cakep. Istrimu adalah pakaianmu. Masya Allah. Sakinah mawadah warahmah jadi tujuan. Amin. Amin ya robbal Amin, ya Rabbal alamin. alamin. Ya demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata atau tingkah yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan ibu-ibu. Selamat menuntut ilmu. Silahkan semoga apa yang disampaikan bisa kita ambil pelajaran. Bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita menjadi istri terutama yang lebih baik lagi, yang ridho suami insya Allah kita dapatkan, itu yang paling penting. Ya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nuraini. Selanjutnya kami akan mengambil dokumentasi bersama Ustadz. Harap berkenan berdiri sebentar dengan tim manajemen kepada Bu Vivi Fajar, Bu Dewi Cecep, Bu Nuraini Agus, Bu Ica Aryo, harap berkenan mengambil dokumentasi bersama Ustadz. Bu Mary, terima kasih Ustadz dan Ibu-Ibu tim manajemen. Selanjutnya kita kan mau coba berfoto Mas Hanif, bisa nggak kalau sama Ustadz sama seluruh jamaah gitu? Ustadz berdiri.
Terima kasih Ustadz. Selanjutnya acara yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu semua, yaitu kajian dengan tema pasanganmu adalah pakaianmu. Mungkin ibu-ibu sudah banyak yang bertanya mengapa demikian. Nanti Ustadz akan menjelaskan lebih rinci lagi. Namun sebelumnya izinkan saya membaca sekilas tentang biografi singkat ya tentang pembicara kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Mulyanto. Saat ini berusia 48 tahun dan tinggal di Purwokerto dengan pendidikan terakhir S1. Beliau adalah founder Harmony Care Center Purwokerto yang telah banyak mengadakan seminar, workshop, pendampingan, konsultan keluarga dan terapi luka hati atau jiwa, pengasuhan dan pernikahan. Pengalaman dan aktivitas yang sudah dan sedang beliau jalani saat ini adalah dosen keperawatan jiwa Akbar Al-Irsyad, pendiri dan kepala sekolah SD Mutiara Hati Purwokerto, kepala bidang pendidikan Yayasan Nidaul Islah Banyumas, pendiri dan kepala sekolah alam Banyu Belik Purwokerto, kepala bidang pendidikan Yayasan Riyadus Solihin Tegal, pendiri dan ketua PKBM Mutiara Sahabat Tegal, kepala bidang pendidikan Yayasan Bina Insan Mulia Tegal, kepala sekolah karakter Al-Huda Tegal, pendiri dan konsultan pendidikan sekolah Akhil Balik Al-Huda Tegal, konsultan pendidikan Hemas Boarding School Cirebon, pembicara seminar pendidikan di berbagai lembaga pendidikan dan pesantren, serta wakil sekretaris Jenderal Muslim Premier Indonesia. Baiklah ibu-ibu, mungkin kita mulai saja kajian pada pagi hari ini. Kepada Ustadz, kurang lebih sampai 1 jam ke depan ya Ustadz. Oh enggak, kami persilahkan. Maaf sebelumnya mengingatkan kembali ibu-ibu, ada kertas tadi yang sudah kami bagikan. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kertas dan nama. Nanti dikumpulkan ke panitia. Terima kasih. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Pada Ibu Ketua PBB atau yang mewakili tadi Bu Nuraini, para manajemen pengurus dan para bunda atau mungkin ada calon bunda barangkali yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah menginginkan satu kebaikan kepada para bunda di sini, karena hari ini kita akan bersama-sama mengkaji satu ilmu yang dengannya sakinah mawaddah warahmah insya Allah akan terwujud. Ilmu seputar pernikahan ini nyaris tiada. Jika kita menikah dulu, yang kita siapkan adalah tempatnya di mana, yang diundang berapa, siapa, dan sebagainya. Namun ilmu-ilmu tentang pernikahan sepertinya tidak menjadi penting begitu. Dan akibatnya beberapa kejadian terjadilah gejolak, bahkan mungkin retak sampai akhirnya karam, ya. Makanya ada di flyer itu, ini ada kisah nyatanya ya, dari beberapa yang hadir di tempat kami untuk konsultasi seputar pernikahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan itu agar mudah dipahami. Ada satu contoh sebelumnya. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan
orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu biji kemudian tumbuh menjadi 7. Yang masing-masing dari 7 itu membuahkan 100. Akhirnya ketika dibayangkan bahwa infak ini seperti ini, semangat dan lebih dipahami. Karena ketika kita infak 1000, balasannya 700.000. Tidak ada transaksi sehebat ini. Jual beli mana 30% saja mungkin untung sudah luar biasa. Ini 1000 balanya 700.000. Perumpamaan ini menjadikan kita akan lebih mudah memahami dan mudah-mudahan lebih semangat untuk mengamalkan. Lah, tadi beliau pada saat sambutan juga menyampaikan bahwa materi ini adalah terinspirasi juga dari firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tidak kebetulan Allah menyebutkan wanita dulu di sini. Hunna, wahai para istri, mereka yang menjadi wanita itu, para istri itu adalah pakaianmu untuk wahai para suami. Dan kamu para suami adalah pakaian mereka istri-istrimu. Yang disebut di sini Allah menyebut perempuan dulu. Insya Allah kita akan bahas ini. Beberapa hal Allah menyebutkan laki-laki. Seperti ku anfusakum. Wahai laki-laki jagalah dirimu. Wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Yang disebut yang diajak bicara. Ya istilah gitu disebut laki-lakinya dulu. Nah ini disebut kok perempuannya dulu. Perempuan dalam hal ini ya, punya peran yang sangat penting memposisikan umpamanya pakaian. Dan ketika kita bayangkan fungsi pakaian apa saja akan terbayang ketika Allah menggunakan umpama pakaian. Kita akan terbayang, soalnya nanti kita akan kupas. Jadi begitu halus, begitu indah dan akhirnya luas. Dan ini menjadikan rumah tangga akan lebih baik-baik saja manakala peran ini dijalankan oleh para istri. Saya izin di awal, materi ini pernah saya sampaikan di tempat lain, namun berpasangan suami istri. Karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sehingga ketika saya menyampaikan peran istri seperti ini, maka peran suaminya seperti ini. Jadi imbang. Nah mohon maaf karena ini itu pesertanya adalah para bunda. Nanti akan sampaikan bunda perannya begini. Supaya rumah tangga mungkin supaya tidak ada perselingkuhan. Bunda perannya ini. Gitu. Karena ketika kami bersama bunda seperti ini di beberapa tempat. Kadang istri saya ikut itu. Nanti di belakang itu bisik-bisik, kok rumah tangga sing salah perempuan ya gitu. Kan gitu seakan-akan gitu. Hari ini kita akan kupas supaya kita bisa antisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena beberapa kasus bahkan nyaris saya hampir tidak bisa dapat travel. Karena kemarin itu datang sore sampai malam gitu. Sampai pulang jam hampir setengah 10 konsultasi rumah tangga karena kasus perselingkuhan gitu kan. Karena peran istrinya tidak terjalankan dengan sebaik-baiknya sebagai pakaian. Ya. Jadi ini di awal saya minta izin tidak untuk menyalahkan tidak, tapi ini ilmu. Mari diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya diniatkan Bismillah di sini kan bukan nggak enak sama pengurus PWP dan sebagainya. Pokoknya diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bisa menganugerahkan hidayah taufik agar kita bisa mengamalkan ini. Dan bismillah kita juga dimulai dengan mudah-mudahan sudah wudu. Ya, ada thalabul ilmi dan kita banyak istighfar kepada Allah SWT agar ilmu yang kita dapat ini bisa kita serap dan kita amalkan. Ya. Gelas ini oleh panitia dituangkan air putih. Sekiranya gelas ini kotor, kemungkinan tidak akan dituang air. Entah madu, entah teh, entah sirup, atau bahkan air putih.
Artinya jika wadah ilmu hati kita masih kotor, kadang ilmu sulit masuk. Mungkin ngaji sudah berkali-kali, tapi malah mungkin kayak tidak ada bekasnya. Maka setelah ini pun kita istighfar. Karena setelah sholat pun yang dilakukan pertama adalah istighfar. Dah kita mulai. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ada kata libas di sini. Kemudian ada hal yang mirip kata-kata libas. Wa ja'alnal laila libasa. Pernah dengar ini kan? Ayat ini ayat familiar di surat An-Naba. Wa ja'alnal laila libasa. Dan kami jadikan malam itu pakaian. Di sini hunna perempuan-perempuan itu adalah pakaiannya laki-laki. Tapi di sini juga wa ja'alnal laila libasa. Bahwa kami jadikan malam itu pakaian. Ini satu kata yang sama gitu ya. Nanti kita akan ada 4 ayat yang mau saya padukan. Nanti akan kami jelaskan tentang perannya wanita yang luar biasa hari ini. Kemudian ada ayat yang sangat familiar untuk acara pernikahan, tapak pengulunya, entah khutbah nikahnya gitu ya, bahkan mungkin MC-nya gitu kan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Kemudian litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan istrimu, pasanganmu dari jenismu, dari dirimu sendiri. Litaskunu ilaiha. Agar kamu para suami tentram kepadanya. Tentram kepada para istri pasangannya. Berarti yang membuat tenang siapa? Istri. Karena dia perempuan. Satu lagi ayat yang mau saya sampaikan. Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fi. Allahul ladzi, ada ayat yang berbeda tapi hampir sama. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fi. Allah menjadikan untuk kalian malam supaya kamu istirahat, tenang, tentram. Para bunda yang dirahmati Allah SWT, saya izin kadang-kadang boleh berdiri ya. Jadi para bunda ini diharapkan bisa tenang setenang malam. Itu perannya begitu. Allah menjadikan malam untuk kalian agar kamu tenang, litaskunu. Tadi juga litaskunu ilaiha. Jadi peran bunda ini menenangkan suami. Dan bagaimana bunda ini adalah tenangnya setenang malam. Malam itu berbeda dengan siang tidak? Berbeda. Bisa dibayangkan. Nanti kita akan bahas tentang malam dan kita akan membahas tentang pakaian di sini hari ini ya. Tentang malam. Malam itu adalah ketika lampu dunia dipadamkan. Yaitu matahari. Matahari yang bersinar, yang menyilaukan. Ya, menyilaukan ya. Berani menatap matahari tidak? Tidak. Menyilaukan, berapi-api gitu ya. Tapi kemudian dipadamkan, diredupkan, munculnya adalah rembulan. Nah tenangnya seperti itu. Maka bunda hatinya dan lisannya, jiwanya diharapkan menenangkan suami. Walaupun kalau ini ada kajian untuk suami, ada suaminya hadir,
peran bunda bisa membuat tenang seperti itu juga ada peran suami gitu. Kan gitu sebenarnya. Tapi ini kok bunda terus nah, memang kajiannya untuk bunda begitu ya. Jadi bagaimana bunda memilih kata, tidak meledak-ledak, tidak berapi-api, tapi tenang, memilih diksi, memilih kalimat sehingga suasana rumah tangganya tenang. Karena ketika bunda meledak-ledak, akhirnya peran ini tidak tersampaikan. Peran ini tidak dijalankan. Hasilnya bagaimana? Berantakan. Saya udah mulai dengan kisah nyatanya. Pas kebetulan tadi sore sampai malam ya. Kadang-kadang kalau curhat konsultasi itu dari jam 4 berarti pulang sampai jam setengah 10 tadi malam itu. Pada saat istrinya menyampaikan, silakan dari siapa dulu istrinya menyampaikan. Suami diem ya, nanti gantian. Suami diem tuh, menyampaikan. Udah lama, cukup lama, semua unek-uneknya dikeluarkan. Anak suaminya selingkuh gitu. Sudah selesai, gantian suaminya. Jenengan gantian diem ya. Gantian suaminya nih. Bisa menyampaikan, belum selesai dipotong gitu. Diem dulu itu sekali. Menyampaikan lagi dipotong lagi, diem dulu gitu. Memang fitrahnya bunda bertutur gitu ya. Tapi ini akan menjadi meledak-ledak, akan menjadi tidak sakinah. Akan menjadi akhirnya juga keguncangan rumah tangganya luar biasa. Anak-anaknya juga anak-anak kami sulit diatur dan sebagainya. Curhatnya demikian gitu. Jadi memang ini diharapkan. Bagaimana bunda bisa memainkan peran ini agar menenangkan. Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu itu ketakutan luar biasa. Sampai pulang itu selimuti aku. Apa yang dilakukan oleh Bunda Khadijah? Kenapa kok mas? Kenapa sih bilang cerita dulu dong? Enggak. Langsung selimuti, bikin tenang. Sampaikan Anda itu orang baik, selalu nolong orang. Insya Allah Allah tidak akan menelantarkan, tidak akan membinasakan, tidak akan membuat bahaya. Ditenangkan, dihibur, setelah tenang baru Rasulullah cerita. Ya, jadi begitu. Kalau suami pulang dan sebagainya itu, ngapa sih terlambat pulang-pulang gitu. Memang inilah bagaimana memilih kata ya. Dari sini jiwanya tentram, tenang gitu ya. Sehingga menghadapi situasi-situasi itu akan karena kepenatan suami di luar biasa juga. Walaupun bunda, walaupun yang domestik kerjaan di rumah bukan karir, bagi kami itu berat. Bahkan menurut saya lebih berat daripada suami yang kerja di luar juga. Karena jenuh di dalam gitu. Ini memang kadang-kadang tekanan, bahkan saya masih ingat ketika saya masih di Cilacap itu, dulu ada Pertamina itu ada program para istri itu dibawa ke kilang. Sehingga tahu kerjanya suami, resikonya suami. Sehingga kan pulang diharapkan bisa membuat tentramnya suami. Jadi ini bunda ya, jadi tenang begitu. Memang untuk malam, setenang malam. Bunda diharapkan setenang malam. Berikutnya tentang malam, sedikit cerita bahwa malam itu yang tadi tidak ada matahari, kemudian munculnya bulan dan munculnya bintang. Jadikanlah para bunda ini yang kalau kita lihat bulan itu betah enggak? Lihat bintang betah enggak? Betah ya. Jadi harapannya para suami itu betah berlama-lama dan tidak bisa ke lain hati. Kalau kerja cepat-cepat pingin pulang. Karena mendapatkan ketenangan, kemudian pingin ketemu sama bunda dan anak-anak. Saya kemarin dicurhati seorang oleh laki-laki. Kamu pulang jam berapa? Saya
dengan keadaan istri begini saya tak polke, pulang jam 9 apa jam 10 walaupun sudah selesai sebenarnya, tapi saya nyari hiburan, nongkrong. Saya pulang tercapek. Karena istri barangkali belum menjadikan pulang. Pokoknya step selesai pulang gitu. Jadi diharapkan demikian. Maka bagaimana? Ya dengan tadi itu tenang, tutur katanya, atau penampilannya, atau sikapnya, sehingga pokoknya saya udahlah, istri saya nih. Kamu lah apa-apa istri cepat pulang. Gitu. Bukan takut istri, tapi memang suami karena cintanya begitu. Karena teduhnya gitu ya. Sehingga betah. Dan ini ciri-ciri suami bahagia, keluarga bahagia juga memang kebahagiaan di dalam rumah. Kalau orang kelihatannya hebat di luar dan sebagainya, tapi kalau di rumah itu enggak bahagia, sebenarnya semu bahagianya. Maka jadilah istri yang setenang malam itu. Setenang malam. Kayaknya satu lagi tentang malam atau beberapa ini ya, karena pakaiannya belum tak bahas. Malam itu tidak tergantikan oleh 2 siang. Ketika mungkin mendapati para suami yang kerja sip-sipan, di awal-awal mungkin sebelum jadi harian di Pertamina juga sip-sipan, di rumah sakit juga ada sip-sipan, di pom bensin gitu ya juga ada sip-sipan. Biasanya kalau sip malam, nanti turun malam, besoknya masih ada libur. Karena kadang-kadang walaupun kita itu tidak tidur 1 malam, tapi tidak bisa digantikan oleh 2 siang. Masih kurang aja ngantuknya. Jadi istri itu jadi istri yang tidak tergantikan. Walaupun itu adiknya suami sendiri, kakaknya suami sendiri, temannya suami sendiri tidak tergantikan. Dan tidak tergantikan. Semua curhatnya itu paling nyaman sama istri. Jadi kan begitu. Tidak tergantikan walaupun teman akrab, adik yang sangat dekat, tidak tergantikan. Karena sudah menikah ini, nanti jadi pakaian itu, jadi melekat itu, dan istri yang tidak tergantikan. Jadi kan, oh ya saya bagaimana agar tidak tergantikan. Apa-apa suami enak nyamannya sama kami. Tanyanya, curhatnya apa dan sebagainya. Dibuat nyaman senyaman itu. Di peran-peran nanti berpakaian insya Allah nanti ya. Tapi gambaran malamnya seperti itu. Nah, tidak tergantikan. Benar-benar tidak tergantikan perannya istri. Walaupun akrabnya 2 teman enggak. 2 saudara tidak bisa. Udah menikah ini istri itu walaupun tadinya bukan siapa-siapa tidak akan tergantikan. Jadikan ini jangan sampai ada yang perselingkuhan tadi itu berarti kan ada yang tergantikan tuh. Tergantikan. Peran-peran supaya suami tidak selingkuh itu luar biasa peran istri. Satu lagi ya berarti masih ada satu lagi bahwa malam itu ada hal yang tidak dimiliki oleh siang. Segagah siang, secerah siang begini itu ada yang tidak bisa tergantikan. Apa itu? Sepertiga malam. Tidak ada namanya seluruh siang itu terus. Ada sepertiga malam yang dimana Allah turun. Doa-doa dikabulkan. Maka sebagiannya istri saja itu penuh keberkahan. Jadilah istri-istri yang penuh keberkahan. Sebab kalau ada suami-suami, maka kalau suami-suami itu memperhatikan istri, mengayomi, menyayangi istri, maka rumah tangga akan diberkahi. Ya, kalau suami-suami pelit, KDRT, maka dijauhkan dari keberkahan karena tidak memaksimalkan, tidak mengamalkan yang sepertiga malam tadi. Nah, jadilah istri-istri yang diberkahi. Karena memang ini tidak ada di siang. Istri-istri yang diberkahi. Karena disitulah sepertiga malam. Ya berarti dengan apa? Kesolihan. Istri yang solihah itu. Ya. Saya meyakini ini para bunda di sini kan rata-rata berarti kemungkinan tidak karir ya. Beberapa kali kan saya pengen berangkat tapi saya dinas ini kan dengan yang para sebagian bunda begitu kan.
Kemudian bisa ngaji begini atau pas mungkin kalau sip-sipan alhamdulillah pas mungkin sip siang gitu. Tapi saya meyakini walaupun istri tidak bekerja, tapi doa istri bekerja. Keberkahannya luar biasa. Pada saat saya tadi mungkin CV-nya kok di Tegal gitu ya. Walaupun sekarang saya di Purwokerto itu. Allah pernah membuat, ya memang ini takdirnya ya. Jadi saya sempat sakit yang cukup parah gitu ya. Bahkan istri saya melihat saya posisinya bukan pingsan tapi seperti sakaratul maut gitu. Mata saya yang hitam sudah naik gitu. Karena anak pertama kami meninggal di pangkuan kami. Jadi sakaratul maut anak kami itu kan tahu kita. Jadi dari kaki mungkin dingin itu jalan itu tahu. Dan istri saya melihat saya itu udah janda nih saya. Hingga pada saat seperti itu istri saya itu nggak tidur, nyaris tidak tidur. Tapi minta sama Allah doa hasbunallah wa ni'mal wakil istighfar beribu-ribu. Supaya saya hidup. Karena kita ngundang terapis sebelum masuk rumah sakit itu. Terapisnya angkat tangan. Dan bilang sama teman, dan teman cerita sama saya. Kalau Ustadz Mulyanto hidup itu ada nyawa tambahan. Jadi doa-doa istri luar biasa. Sila istri-istri yang memberkahi. Doakan suami keberkahannya, keselamatannya, kesehatannya, apapun itu. Dan keberkahan itu memang dua-duanya harusnya memang suami istri. Dan ini peran suaminya tinggi sebenarnya. Tapi karena ini membahas tentang bunda, jadi lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokati minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri, sekiranya keluarga ya beriman dan bertakwa, la fatahna, benar-benar akan kami buka keberkahan dari langit dan bumi. Yang diinginkan dalam keluarga ini ada keberkahan bunda. Mungkin dengan segala fasilitas, punya ini. Saya pernah ketemu sama satu keluarga, sertifikat tanahnya ceritanya 300, mobilnya 5, rumahnya di mana-mana. Tapi bilang sama saya, di sini nggak ada sakinah Ustaz. Adanya apa? Adanya marah. Kalau kami makan di rumah sih oke. Makan di luar itu berarti artinya sedang bareng-bareng pingin keluar ya, pingin santai ya. Tapi di rumah makan bisa tukaran itu. Bisa bertengkar. Dan nanti saya ceritakan kasus mau itu istrinya membunuh suaminya di situ. Nanti insya Allah tak ceritakan. Jadi keberkahan di mana? Dalam bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Menutup aurat. Sholat 5 waktu. Puasa Ramadan yang wajib-wajib lah. Ditambah mungkin tambah sunnah-sunnah. Akan diliputi keberkahan. Dicukupkan. Ya ada ya, kebahagiaan lah. Kebahagiaan, murah senyum dan sebagainya. Begitu. Itu bunda tentang malam gitu. Tentang malam saya ngelirik setengah jam ya. Ya ternyata setengah jam. Belum pakaian ini ya. Belum pakaian itu. Jadi saya harus setenang malam dan malam itu perannya seperti itu. Terbayang nggih? Terbayang nggih? Bismillah itu. Dan memang kemarin saya minta untuk pertanyaannya pakai surat saja karena supaya tidak membuka aib. Oh kayak sentakon kae gitu kan. Kalau tersurat kan tidak tahu siapa yang bertanya. Begitu. Mungkin dikasih nama tapi jangan disebut dari Bu ini kalau bertanya gitu. Nanti pas pertanyaan saja. Sekarang saya akan bahas tentang pakaian. Ini melekat ya. Sepasang suami istri ketika bertemu itu bukan kebetulan. Itu bukan undian. Tapi sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahwa nanti Mulyanto akan ketemu dengan Widya. Padahal saya orang Batang. Saya dulu dinasnya di Cilacap. Tapi nikahnya sama orang Purwokerto. Apapun itu. Itu sudah ditakdirkan. Ini adalah pasangan terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Takdir ini Allah yang menentukan, yang menuliskan
Allah yang maha kasih, yang maha sayang, maha baik. Maka jika ketemu suami, ketemu istri, si A ketemu si B menjadi pasangan suami istri, maka ini akan menjadi lebih baik ke depannya. Akan seperti itu. Karena persahabatan yang unik adalah pernikahan. Saya ulang ayat ini lagi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan akhirnya rumah tangga ini janji Allah SWT melalui ayat ini mesti ada sakinah, mawaddah wa rahmah, mesti. Tidak kenal sama sekali, tapi kemudian Allah sisipkan rasa sakinah, mawaddah warahmah, ada cinta, ada kasih sayang, ada ketenangan di situ. Padahal tidak kenal sama sekali. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi kadang-kadang kenapa sakinah, mawaddah warahmah tidak ada? Dua hal yang membuat rumah tangga berantakan. Satu, karena dosa. Ini keberkahannya dicabut. Yang kedua, karena luka pengasuhan. Ini kesimpulan saya. Dan dulu PWP pernah kajian sama kami tentang luka pengasuhan. Tapi saat itu masih suasana pandemi sehingga Zoom. Walaupun juga seperti ini nggih, 1 jam nggih. Padahal itu biasanya kalau saya sampaikan jam 8 sampai asar. Ya kalau mau dipepet-pepet sampai duhur wis gitu. Tapi kalau 1 jam tok ya. Tapi itu sudah, saat itu saya juga sempat makdek dengan pertanyaan-pertanyaannya. Sempat, pertanyaan sampai seperti ini gitu. Ada dua hal itu. Jadi ketika masa lalunya belum selesai, kenapa sih jiwanya labil dan sebagainya, emosional dan sebagainya gitu ya. Kenapa KDRT dan sebagainya? Itu karena masa lalu. Nah, kembali di sini. Tapi itu sebenarnya walaupun mungkin masing-masing punya luka, tapi ketika dijodohkan berarti ini yang terbaik. Berarti ini yang terbaik. Aku salah pilih nih enggak. Yakin saja. Itu yang terbaik. Ya. Nah, karena ini pakaian, ya, fungsi pakaian yang paling utama itu untuk apa Bunda? Menutup aurat. Masya Allah. Ya, menutup aurat. Sehingga karena ini yang disebut itu Bunda dulu, hunna, Bunda diharapkan menutup aib pasangan, menutup aib keluarga. Karena ketika sudah menikah, bahkan orang tuanya pun tidak tahu sifat-sifat aslinya suami. Yang tahu siapa? Istrinya. Dan ini benar-benar Bunda perannya luar biasa agar terwujud sakinah. Menutup aib. Dan suami juga menutup aib istrinya. Karena ini pasangan. Tapi ini peran ini Allah mendahulukan Bunda. Karena Bunda menurut penelitian 20.000 kata per hari harus disampaikan. Sehingga kadang-kadang kalau punya masalah pengennya meledak. Jebol. Jebolnya ke siapa? Ke teman. Menyelesaikan masalah tidak? Bisa jadi tidak. Karena ketika salah menyampaikan tidak yang kompeten, itu masalahnya akan semakin jadi. Wah, pada suami saya juga kayak gitu, pancen loh suami-suami kita kayak gini ya. Dipanas-panasi. Dulu saya cerai juga karena gitu. Panas-panasin. Atau hari ini Bunda, kadang-kadang suami istri sindir-sindiran di status. Gini apa mboten? Tapi nama kita mboten nggih. Mboten alhamdulillah. Tapi ini beneran. Membuka rahasia itu tidak dibolehkan karena ini menutup aurat, menutup aib. Bunda,
pernah tahu enggak kalau Nabi pernah menceraikan istrinya? Pernah tahu enggak? Pernah dengar ya? Siapa yang diceraikan istri? Pernah tahu belum bahwa Rasulullah itu pernah menceraikan istrinya? Siapa bun? Hafsah. Istri Hafsah itu putrinya siapa? Putrinya Umar bin Khattab. Jadi Nabi itu mertuanya Abu Bakar, ada mertuanya juga Umar. Enggak rikuh tuh anaknya dikembalikan sama bapaknya. Karena apa saat itu? Bisa dilihat, ini saya cuma sekilas dong ya. Enggak bahas surat At-Tahrim. Ini surat At-Tahrim Bunda. Hafsah membuka rahasia. Rasulullah tegas. Dikembalikan. Tapi akhirnya malaikat Jibril datang, dirujuklah. Atas perintah Allah. Karena apa? Karena Hafsah saat itu diem, tidak protes, tidak marah-marah, salah sudah. Dan malaikat juga menyampaikan rujuklah karena dia itu kalau siang suka berpuasa, kalau malam suka sholat malam. Jadi ini bisa menjadikan rumah tangga langgeng, bunda-bunda bisa juga mengamalkan itu. Namanya malaikat menyuruh Nabi untuk tetap merujuk karena amalan itu. Tapi saya menekankan di sini karena membuka rahasia. Ya harusnya tidak boleh ketahuan yang lain. Membocorkan rahasia. Nah, hari ini malah kadang-kadang ya. Bunda curhat sama anak putrinya. Bapakmu lah kayak gini loh. Dan saya dapati Ustadz, tolong adik saya diruqyah, ini udah 30 tahun belum mau menikah. Sing salah setan. Nanti saya tanya, Dek, pernah nggak kamu dicurhati ibumu tentang bapakmu? Pernah. Sekarang kesimpulan gimana? Padahal laki-laki kayak bapak. Jadi nggak mau nikah. Karena mindsetnya laki-laki itu ya kayak bapak yang nggak bertanggung jawab. Nggak tutupi. Tutupi bahwa ayahmu itu seperti ini, udah begini. Pokoknya semuanya pikirannya positif. Dan itu pun nanti suami juga, loh kok kamu seperti itu sama bunda? Kok seperti itu sama mama? Kok seperti itu sama umi? Nak, ibumu baru abi nak. Minta maaf. Harusnya perannya seperti itu, nggih. Peran seperti itu. Jadi jangan sampai kita curhat juga termasuk sama anak, termasuk sama kakak kita, sama orang tua kita tentang rumah tangga ini. Tidak boleh. Tidak dibenarkan. Tidak boleh dibocorkan. Walaupun nggak kuat gimana, datang. Ya, kalau misalnya sama teman, tapi teman ini dijamin nggak ember. Dijamin nggak ember. Kalau ember, jangan bilang-bilang ya. Nanti bilang, jangan bilang-bilang. Ibu kan begitu nggih. Sebagian ibu-ibu. Ini berat betul. Kalau artinya kalau kita membuka aib pasangan kita membuka aib kita enggak? Lah aurat tadi. Artinya kita membuka aib kita sendiri itu. Oh berarti dia rumah tangganya enggak baik-baik saja. Oh. Itu malah. Yang enggak suka begitu. Sampailah kepada yang enggak suka. Maka ini benar-benar bunda harus memerankan ini. Saya pernah mendapatkan, ya bagi saya kagum lah. Itu padahal keluarga suaminya itu sampai ke ADRT. Ya, saya juga ADRT. Tapi dia nggak pernah tahu keluarganya bahwa dibegitukan. Kuat sekali. Nah, itu yang minta tolong ke saya gitu karena dia saat itu mintanya ruqyah ya. Karena dia selalu keguguran gitu karena dia menikah sama laki-laki dan laki-laki itu masih dicintai oleh perempuan lain gitu. Jadi perempuan lain itu kayak guna-guna itu. Keguguran nggak sampai sekarang belum punya anak itu. Keguguran terus. Minta diruqyah tapi dalam pelaksanaannya itu sikap-sikap dari keluarga suaminya itu nggak baik tapi dia sampai nggak cerita ke orang tuanya. Itu yang ketemu sama saya. Tapi kalau dari sisi kisah yang pernah saya dapatkan, ada kisah yang luar biasa sekali ketika suami istri itu bertengkar hebat sampai KDRT. Tiba-tiba pintu dok gitu. Ada setelah bertengkar hebat, istrinya mungkin kena pukulan atau fisik sampai nangis intinya. Sampai nangis. Ada pintu notok. Ternyata yang datang adalah mertua dari laki-laki. Jadi bapak ibunya wanita ini yang nangis tadi. Si laki-lakinya mati saya. Mertua saya datang ini.
Istri saya laporan, habis nih saya. Kan gitu. Dibuka. Nak, kok kamu nangis? Iya ayah, saya rindu banget sama ayah. Sampai nangis saya. Saya rindu sama ibu. Pelukan gitu kan. Suaminya, Masya Allah. Saya yang sudah begini ditutupi sama istrinya. Sehingga di hadapan mertuanya sang suami itu baik-baik saja. Akhirnya suami setelah orang tuanya pulang, mertuanya pulang itu. Suaminya beliin sesuatu, Mas gak usah berlebihan. Ini tidak sebanding dengan apa yang kamu tutupi. Dan suami akan semakin sayang justru. Luar biasa. Menutupi aurat. Ya memang ini sedikit ada kesulitan untuk sekarang. Saya itu anak ke-10. Istri saya anak ke-12. Kayak. Jadi saya harusnya punya anak 9. Ya usia saya kan mau 50 tahun kan. Walaupun kelihatannya 25 nggih. Jadi dulu itu bunda kan anaknya banyak. Misalnya bilangin 1, bilangin 2, bilangin 3. 20.000 katanya mau habis. Ya sore-sore ngobrol sama suami selesai. Sekarang anak-anaknya sedikit-sedikit. Sisa 10.000 mau kemana nih gitu kan. Ke medsos jadinya. Ya nggak jelas itu. Nggak jelas sekarang. Jadi ini bagaimana agar suami ini perannya adalah mau mendengarkan istri sebenarnya. Nah, tapi orang bojo ya biar nih ya. Kalau saya harus menyampaikan ini peran-peran suami mendengarkan curhatan istri. Ya, misalnya saya pulang dari luar kota gitu ya, pulang jam 9 gitu. Saya mandi-mandi bersih-bersih, bisa tidur jam 12. Dengerin kisah seharinya istri saya tadi. Dulu sempat awal-awal, kenapa sih kalau sama teman-teman gak ngantuk, kalau saya ngantuk gitu kan. Oh ya salah itu. Akhirnya benar-benar antusias dengarkan, walaupun ceritanya diulang-ulang. Tapi kan wis tahu nggak bisa itu. Dia bilang, oh gitu ya gitu. Padahal ya diulang-ulang kadang-kadang. Tapi ya itu perempuan gitu. Cuman orang bapak-bapak jadi ngomongnya piye gitu. Mas-mas paling ya jadi. Jadi ini menutup aurat ya. Oke, yang kedua, bunda kalau beli baju karena apanya? Karena apanya? Warna. Terus motif, model. Jadi itu sebagai apa itu? Perhiasan. Jadi pakaian itu perhiasan. Pakaian itu sebagai perhiasan. Maka hiasilah dengan senyum. Hiasilah dengan tutur kata yang baik. Hiasilah dengan penampilan yang baik. Ini akan menyelamatkan rumah tangga bunda. Ya Rasulullah, siapakah perempuan yang baik itu? Maka Rasulullah menjawab, allati idza tasuruhu, ya. Allati tasuruhu idza nadhar wa tuti'uhu idza amar. Ya Rasulullah, perempuan yang baik itu seperti apa sih? Perempuan yang baik itu jika dilihat oleh suami menyenangkan. Jika diperintah suami mentaati. Jadi bunda punya jihadnya adalah senyum bunda. Karena ketika senyum suami senang, inilah jihadnya bunda di sini. Kalau bunda itu kurang senyum, mohon maaf nih bunda. Rasulullah mengabarkan bahwa fitnahnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad kita ini adalah di perempuan bunda. Ujiannya laki-laki itu di perempuan. Yang saya nggih, kadang-kadang pas makan di luar, ngersake napa bapak, ngunjuk teh napa kopi, tigan napa ulam. Nang omah jauh dhewe ya Mas, ngambil sendirilah. Kayak gitu boy. Ya kan, kalau di luar mungkin ada ketemu-temu sama yang senyum-senyum, di rumah kita cemberut. Ya. Lesannya kasar, tinggi dan sebagainya. Karena laki-laki itu secara umum fitrahnya suka yang lembut pun. Ini kisah nyata nih, mulai kisah nyata lagi ya.
Jadi saya kenal sama seseorang yang tadi mau membunuh ini. Perempuannya ini dominan. Dari keluarga kaya gitu kan. Laki-lakinya dari keluarga agak biasa. Tapi terus diangkat itu. Diangkat, penampilannya ditata dan sebagainya. Nah, apa-apa yang ambil keputusan akhirnya perempuan. Ini downgrade. Laki-laki itu downgrade. Jadi laki-laki kalau diomelin, kalau tidak disuamikan, tidak jadikan dihargai dan sebagainya, itu hormon laki-lakinya turun. Tidak jantan lagi. Beneran ini. Ya, akhirnya karena ini disampaikan pada ketika itu mau terjadi perceraian itu, kan saya damaikan ya. Jadi suaminya cerita ketika saya ngasih gaji Ustadz, apa ini segini berapa dibuang. Dibuang. Apa segini itu apa ini gitu. Nah, sampai padahal istrinya Nyun Sewu ini, istrinya menyampaikan saya itu tidak pernah Ustadz, tidak pernah bareng di tempat tidur. Saya nggak usah menjawab ya, maksud ya, paham ya. Dan ini Allah juga menggunakan hunna libasul lakum, itu bahasanya lembut ya. Saya tidak mendapatkan itu Ustaz, oleh suami saya. Tapi kenapa suaminya selingkuh? Kenapa dengan wanita lain bisa? Karena kata-kata kasar yang tidak menghiasi senyuman dan sebagainya itu membuat, walaupun selingkuh salah loh ya. Saya katakan ini selingkuh salah, tapi ada peran-peran istri yang kalau dihiasi ini, ada senyum, ada penghargaan, itu akan membuat suami nanti tentram. Selingkuh. Sampai akhirnya, loh aku udah pontang-panting, bisnis ini dan sebagainya untuk kehidupan kita semuanya, anaknya kuliah sampai hebat begini, loh kok sampai selingkuh. Sampai cerita, kami itu Ustadz, ya terima kasih Ustadz mendamaikan kami. Dan saat itu cuma 2, saya masuk penjara dan suami saya mati. Karena marahnya luar biasa, bisa nih, saya udah sampai begininya, saya pusing, anak begini juga saya bisnis juga, ya kerja juga gitu. Kok kamu selingkuh? Tinggal set. Dan itu kejadian. Jadi Bunda, antisipasi supaya tidak ada perselingkuhan itu, ada peran Bunda di sini. Ada satu kisah juga tentang perselingkuhan tadi, akhirnya saat boleh nggak saya bawa selingkuhannya? Saat mendamaikan bawa selingkuhannya, wani banget ya, nyawanya 1000 ini kan. Nah ternyata selingkuhannya tidak lebih cantik Bun. Ternyata selingkuhannya tidak lebih, loh bisa, tidak lebih cantik Pak. Kok bisa? Loh istrimu lebih cantik ini. Karena dia selalu nanya ketika mau lakukan sesuatu. Minta pendapat saya. Sebaiknya gimana ya? Begini-begini. Oh ya terima kasih ya kemarin ketika memberi masukan. Akhirnya saya jalankan dan hasilnya begini-begini. Istri saya nggak pernah Ustaz. Jadi perempuan itu yang diinginkan ya genit, manja, cengeng, lembut itu. Bilang aja Mas gasnya habis. Oh jadi gas, pasang dewe, ban pasang dewe, genteng. Wah bojoku hebat, strong begini, enggak malah, enggak. Jadi itu perhiasan. Termasuk perhiasan itu berarti suami kita, kan ini perhiasan kita kan, paket berarti kita perhiasannya suami kan. Berarti kita, setelah menikah sama Pak ini jadi begini ya gitu. Jadi perhiasan tuh. Oh jadi tambah soleha ya. Hijabnya begini, jadi baik, jadi tutur katanya. Jadi kita, itu memang ada peran suami juga nggih. Sekali lagi ada peran suami nggih. Tapi ini saya, karena ini kajian Bunda. Jadi seperti itu. Sambil ngelirik gini harus 10:30 itu ya. Ya. Jadi ini ya, kemudian saya singkat lagi sedikit wis. Sekarang ada lagi fungsi pakaian. Ya. Fungsi pakaian itu pelindung. Gitu? Enggak pakaian masuk angin, ya kepanasan gitu ya. Mungkin di daerah Cilacap ya cukup panas gitu ya. Istri saya dulu pernah tak ajak pas saya masih dinas di Cilacap tak ajak ke sini kulitnya merah-merah enggak kuat gitu. Jadi pelindung, pakaian itu pelindung. Jadi
istri itu melindungi suami. Di sisi ini, ya suami melindungi. Nanti ku anfusakum wa ahlikum naro, jagal dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu peran suami. Tapi untuk juga melindungi dari sisi mana? Melindungi dari sisi maksiat. Melindungi dari sisi maksiat, perselingkuhan, perzinaan. Ada peran istri itu, ada. Ya. Kisah nyata lagi ya. Yang tadi malam sama yang sebelumnya. Ini saya ceritakan yang sebelumnya. Ustadz, saya dapat nomor Ustadz dari ini. Oh ya, kita punya masalah, bisa nggak kita ketemu? Oh ya, ketemu, akhirnya kita janji ketemu di rumah makan. Gimana? Suami saya selingkuh, Ustadz. Dan bukan hanya selingkuh, jalan-jalan pun. Dan ini ngaku sampai zina betul. Sampai zina. Ngaku betul. Di tempat kami itu ngaku. Ya kan akhirnya. Ngobrol-ngobrol terus, gimana Mas? Saya merasa tidak punya istri, Ustaz. Saya masak-masak sendiri, saya nyetrika sendiri, saya ngurus anak. Istri saya, lah menurut saya it's okay gitu. It's okay, dia bisa nyiapkan sendiri. Bahkan Ustaz ketika saya minta, nantilah. Minta tadi ya, minta di tempat tidur. Nantilah. Sekarang saya kesambar petir Ustaz, istri saya selingkuh. Ada salahmu enggak? Ada sih. Jadi Rasulullah menyampaikan jika seorang laki-laki melihat perempuan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Pulanglah. Karena yang kamu lihat itu di istrimu ada. Dan pada saat pulang istrinya lagi masak suruh matiin, Mas nggak usah tanggung, enggak. Termasuk yang tadi malam pun begitu. Aku lagi pengen, nantilah aku ada target dari pimpinan. Jadi selingkuh, maka bunda menjaga suami dari selingkuh itu punya peran. Kalau sudah selingkuh pun, sakit hatinya luar biasa. Saat akhirnya tadi malam proses saling minta maaf itu. Saya memaafkan proses yang lain, yang kamu bentak saya dan sebagainya. Tapi untuk selingkuh saya belum bisa, wajar lah. Dan ini tidak hanya menyisakan ini, proses yang datang selingkuh tempat kami itu banyak. Akhirnya juga anaknya tahu papa begini dan dendam sama bapaknya. Kita terapi, tadi malam itu bencinya banget sama suami itu angkanya 10. Saya terapi baru turun jadi 8, turun 2 itu terapi psikologinya ya. Kemudian rilis, ngobrol-ngobrol lagi, ini turun lagi Ustaz. Tapi itu lama dan memaafkannya berat. Dendam. Kadang sudah datang, kemudian beberapa minggu lagi Ustaz, saya ingat lagi, kayak gini lagi, tolong diterapi. Gitu. Padahal saya kasih panduan, kalau saya terapi, saya kasih panduan ini terapi mandiri. Gitu. Terapi mandiri untuk seperti itu. Ini menyisakan daripada sakit hati yang teriris-iris, emosional dan sakit-sakitan. Kemungkinan akan sakit-sakitan. Karena ada namanya psikosomatis. Ya. Penyakit fisik yang diakibatkan dari gangguan psikologis. Karena dulu saya dosen perawatan jiwa dan saya pengobatan beberapa kali saya terapi orang yang gastritis kronis, stroke itu tidak obat tapi secara psikologinya. Dan sembuh. Gitu. Dan ini tersiris daripada panjang. Gitu ya. Mending ketika, oh ya siap. Bahkan bunda puasa sunnah itu izin. Mas aku mau puasa sunnah. Boleh. Izin. Karena wajibnya suami ketika minta di siang hari. Siap. Dan ini menyehatkan bunda. Dan ini menyehatkan betul. Saya terapi kemarin diundang di satu rumah sakit di Purwokerto karena gagal ginjal gitu ya. Harus cuci darah. Adiknya Ustaz enggak. Tiba-tiba kakak saya seperti ini tolong sinilah. Akhirnya saya terapi secara psikologinya, tensinya tinggi, akhirnya tensinya langsung normal, boleh pulang. Ya, boleh pulang. Akhirnya begitu pulang dikasih obat dari apoteker bilang ini untuk obat ginjal, ini obat jantung. Loh, aku ini sakit apa gini medeni temen gitu. Ngedrop lagi. Tapi sudah di rumah, saya dipanggil lagi, diundang lagi untuk saya terapi lagi. Saya rukyah sama saya terapi psikologinya. Salah satu terapi psikologinya itu pelukan. Nangis istrinya. Emang jarang begini? Jarang.
suami istri jarang pelukan gitu. Ini kalau ada bapak-bapak saya sampaikan, bapak-bapak tolong meluk istri itu jangan pada saat di tempat tidur. Sering mungkin. Pas nyuci piring, pas apa. Penting sekali. Karena ketenangan jiwa perempuan itu ada di sisi itu. Tapi orang bapak-bapak lebih maning ya. Isu-isu kan pelanggan bareng-bareng. Jadi ngomongi bapak-bapak. Jadi jarang. Dan saya mohon maaf, saya tanya. Jarang hubungan suami istri? Jarang Ustaz. Jarang hubungan suami istri. Padahal ini akan meredamkan emosi, meredamkan syahwatnya suami. Maka bunda kalau jadi melindungi ini jadi yang seger, yang senantiasa sehat, fit gitu ya. Jadi aneh ketika suami minta siap dan itu kalau ini diantisipasi, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan karena ngobati rasa sakit hati itu luar biasa. Luar biasa. Proses untuk memaafkan itu butuh prosesnya luar biasa. Bisa lama gitu. Diterapi, bolak-balik, kadang datang lagi. Mau terapi mandiri, ini tahapannya seperti ini. Daripada itu antisipasi ya. Ya senyum lah, ya siap, ya tampil, ya seger begitu gitu kan. Yang kesana arahnya. Ini peran bunda untuk antisipasi supaya tidak terjadi hal yang perselingkuhan seperti itu dan itu menyisakan dendam. Ya. Seperti itu yang menyisakan hal yang anak-anaknya sampai dendam tuh. Akhirnya sudah kadang-kadang nggak mau nikah. Saya nggak mau nikah. Itu luka namanya luka pengasuhan itu seperti itu. Sebagai anak sampai tidak mau menikah karena menikah kesimpulannya dia tidak bahagia karena melihat orang tuanya begitu selingkuh dan sebagainya. Jadi ini ada peran melindungi. Ada peran melindungi. Terakhir ya, ini kan tinggal 2 menit. Terakhir. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi ya. Iya. Ini bagus panitianya loh, ngintipnya walaupun kecil saya bisa ngintip. Pakaian itu fungsinya menghangatkan. Ya. Jadi suasana rumah itu bagaimana itu penuh kehangatan ya. Ceria, dibikin suasana yang nyaman ya. Suami datang disambut dan sebagainya apa semua. Disuasanakan suasana yang hangat suasana itu. Enggak diem-dieman. Ya, suami datang, "Ustaz, saya mau pulang males lah." Istri saya dieman gitu. Dimentok. Ya begitu. Jadi bagaimana agar memang suasana itu hangat. Ada, gimana Mas? Pengen apa? Mandi dulu, makan dulu. Apa dulu? Pengen yang bagaimana? Ya. Jadi suasana itu hangat, bercanda dan sebagainya. Ada suasana, memang peran fungsi pakaian itu begitu. Jadi menghangatkan. Nah, jangan sampai ini sekali lagi karena ini itu pakaian itu jika ini lepas maka terbuka semuanya. Kan gitu nggih? Maka ketika kita itu enggak ada angin, enggak ada hujan minta cerai dan kebuka semuanya, habis. Ya, habis. Nah, ada satu penutup di sini saya sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa wanita yang baik itu juga jika dipandang menyenangkan, jika diperintah mentaati, dan tidak menyelisihi suami. Ya, jika tidak menyelisihi suami, hartanya ataupun pendapatnya. Nah, hadis yang saya tutup ini adalah jika perempuan itu sholat 5 waktu, Rasul tidak menyampaikan sholat sunnah. Puasa Ramadan, Rasul tidak menyampaikan puasa sunnah. Ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan ini wajib-wajib. Kemudian apa tuh? Menjaga kehormatannya. Tidak selingkuh. Ya. Yang datang curhat ke kami, yang zina perempuannya, yang selingkuh perempuan juga ada pun. Beneran. Ya, jadi ini pegang ini. Jadi kemarin, Ustadz, saya ada promosi jabatan, saya pengen surprise sama istri saya, begitu saya masuk rumah istri saya sedang sekamar sama laki-laki lain. Dan itu benar. Dijaga 3 ini, ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, jangan selingkuh. Ya, yang ketiga, mentaati suami. Silakan masuk surga dari pintu mana saja. Mudah enggak? Di situ.
Jadi masuk surganya perempuan itu mudah. Masuk nerakanya juga mudah. Karena Rasulullah dilihatkan di neraka banyak kan perempuan. Karena apa? Karena kurang bersyukur. Sering lihat kekurangan suami. Ya. Padahal yang disampaikan udah banyak begini-begini, lihat kekurangan sedikit langsung kayaknya nggak punya peran apa-apa. Nah itu di ngaji tentang syukur gitu. Ngaji tentang syukur gitu ya. Tazkiyatun nufusnya seperti itu. Jadi ini akan membuat insya Allah rumah tangga kita itu supaya kita masuk surga. Manakala ada suami-suami bunda yang mungkin nyebelin, yang kurang ini, ya Allah saya terima dengan rasa sabar ini ya Allah. Saya terima kalau ini engkau mengampuni aku, memaafkan aku dan sebagainya, maka jadikanlah ini pahalaku. Bahkan ketika bunda-bunda yang tadi datang ke tempat kami yang diselingkuhin, hari saya voice note. Bersyukurlah dengan masalah Anda. Loh, bersyukur gimana? Sakit hati begini bersyukur. Karena rasa sakit hati Anda ini otomatis akan menghapus dosa-dosa Anda. Lelahnya bunda menyiapkan makanan, capek, lembur, anak-anak rewel dan sebagainya. Tertusuk duri itu akan menghapus dosa. Bagi sakit hatinya bunda itu akan menghapus dosa-dosa bunda. Sehingga bunda bisa menghadap Allah tanpa dosa. Dan bisa jadi bunda masuk surga dulu mendahului orang-orang yang tidak pernah dapat ujian selingkuh. Bukan berarti minta diselingkuhin. Maksud saya ketika dapat masalah mungkin suaminya begini, nyebelin banget dan sebagainya. Pilihan mau pisah atau mau sabar. Itu pilihan. Gitu kan. Ada Rasulullah, saya pernah penyakit ini nih, kejang-kejang ayan gini. Doakan dong biar aku sembuh. Tak doakan insya Allah sembuh atau sabar masuk surga. Sabar aja wis. Kan gitu. Tapi memang ada beberapa hal Bu. Saya hampir tidak pernah menyarankan cerai. Tapi sekali ada. Saat suami saya LGBT, cerai aja. Suaminya hafid Quran, pimpinan pondok pesantren, LGBT. Tak sarankan cerai. Ya, kalau zina pun kemarin kalau nggak bertobat cerai aja. Ini tidak memberkahi. Tapi kalau tobat betul itu boleh. Ingatan nggih, mohon maaf ini lebih dari 3 menit. Mohon maaf sama panitia, sama MC. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita kembalikan ke moderator. Baik Ustadz, jasakillah untuk tausiahnya. Bagaimana ibu-ibu cukup mengingatkan kita kembali ya terhadap peran-peran kita sebagai istri, sebagai salah satu modal mungkin ya untuk menjalankan ibadah terpanjang kita yaitu pernikahan. Selanjutnya Ustadz kami telah memilih beberapa pertanyaan dari ibu-ibu. Ini dibaca satu-satu langsung dijawab atau satu-satunya? Pertanyaan pertama. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang istri berubah kepatuhannya terhadap suami dikarenakan sikap suami terdahulu terhadap istri masih tersimpan di hati? Suami? Jadi mungkin dulu mantan. Suaminya mungkin kurang baik perlakuannya gitu, jadi masih tersimpan di hati istri begitu. Nggih. Alhamdulillah tadi di ujung ternyata saya kasih ya ketaatan. Dan tadi juga perempuan yang baik juga mentaati. Bunda, masuk surganya wanita itu punya suami. Kalau tidak punya suami, effortnya banyak. Ya sholat sunnah, ya ini. Karena punya suami itu berarti apa? Sholat 5 waktu. Mungkin tidak harus punya suami. Puasa Ramadan bisa jadi tidak punya suami. Menjaga kemaluan bisa jadi. Tapi mentaati suami. Jadi kalau ini dilakukan oleh peran bunda, maka ini bisa masuk surga cepat. Kalau tidak mentaati, jadi menghalangi. Ya. Nah, bagaimana agar kita itu bisa mentaati suami, berarti kalau ada persoalan sama suami, memaafkan. Memaafkan Bu. Ya, prosesnya memang panjang. Ya diterapi dulu ya, diterapi sampai tenang dan sebagainya. Karena pilihannya adalah
Memaafkan. Kenapa sih tidak taat? Karena tadi ingat perlakuan, mungkin ingat perselingkuhan, ingat kata-kata kasarnya sehingga akhirnya berkurang. Nah, jihadnya wanita di sini. Jihadnya wanita di sini. Pilihannya begitu. Ada juga orang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak ragu-ragu, saya mengakui bahwa suami saya itu agamanya oke, akhlaknya oke. Tapi saya takut kurang bersyukur dan akhirnya tidak taat sama suami saya. Karena dari beberapa riwayat, mungkin dari riwayat itu suaminya secara fisik kurang baik lah. Sehingga kalau mau taat kan gimana gitu, kalau gak cinta. Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya? Bersedia, akhirnya cerai. Hulu gitu seperti itu. Jika dikhawatirkan seperti itu. Tapi ada satu pahala sabar yang luar biasa, pahala taat ya luar biasa, masuk surga. Ini memang pilihan Bunda. Ya, jadi jangan sampai kita itu kurang. Untuk itu kita harus percaya. Kalau memang sudah tobat, alhamdulillah. Kalau belum tobat, lah inilah kadang-kadang kita dapati rumah tangga ini nggih. Rumah tangga ini kan waktu sisa. Jadi kalau ada persoalan itu kita tidak effort energinya dikeluarkan kalau kita menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis, persoalan kerja gitu. Masalah rumah tangga itu ya kalau sisa aja. Sehingga tidak menjadi prioritas besar dalam rumah. Betul, kalau rumah tangga udah berantakan, anak-anak bisnis juga berantakan, karir juga berantakan. Seperti itu. Ya, jadi memaafkan salah satunya untuk bisa mentaati. Kalau mengingat-ingat peristiwa tidak indahnya, memang terapi yang kami lakukan itu tidak terus bisa lupa enggak, ingat tapi sakit hatinya udah berkurang. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustadz, izin sambil duduk ya Ustadz. Apabila sebuah rumah tangga qadarullah harus hidup bersama dengan mertua, di saat terjadi perselisihan dengan ortu mengakibatkan pertengkaran pula dengan suami. Bagaimana sebaiknya sikap kita menghadapi hal tersebut karena posisi suami pasti serba salah, tidak bisa memilih salah satu. Iya. Ini memang pihak ketiga dalam rumah tangga ini tidak hanya pria lain atau wanita lain nggih. Ipar, mertua, ini akan mempengaruhi betul. Nah kalau ini sudah jadi ibu-ibu yang sudah jadi mertua, ya bersikaplah yang baik. Karena rumah tangga itu punya aturan. Ya, kalau sekolah itu kepala sekolahnya siapa? Suami. Aturannya ada seperti itu. Jadi ketika ada hal, kalau kita sebagai mantu ini, yang ditanyakan berarti mantunya ini perempuan ini, ya. Gabung sama mertuanya suami, ya ibunya bapak ibunya suami kan, ya memang kita harus kalau memang kondisinya masih belum bisa, ya kita minta sama suami berdoa ya Allah supaya bisa ngontrak lah, misah lah, dan ini memang luar biasa penting sekali, ya. Ngontrak. Kalau memang akhirnya masih belum bisa, memang kondisi belum bisa gitu, keadaannya belum bisa, maka memang perempuan ini setenang malam tadi, bagaimana mana-mana yang saya tahan, oh mertua saya gini, saya tahan lah. Karena di mana-mana rumah tangga tidak ada yang lepas dari air mata Bunda. Ada yang mungkin diuji dengan suaminya, diuji dengan kesehatannya, diuji dengan anaknya, diuji dengan ekonominya, masing-masing. Nah ini mungkin diuji dengan mertua. Udah gih. Mana-mana pokoknya yang komunikasi dikurangi, kalau akhirnya komunikasi jadi konflik gitu. Pernah terjadi kasus begini, barangkali nggak tahu karena ini latar belakang nggak diceritakan ya. Saat saya itu sempat bentak mertua saya. Ini tinggal sama mertua, bentak mertua, usia anaknya 6 bulan, berarti nikah belum lama-lama banget ya. Kan nikah berarti 1,5 tahun nih, kan nggak belum lama-lama banget. Itu bentak mertua. Nah, akhirnya dia sedikit cerita, agak dalam ceritanya. Saya dulu hidup di keluarga saya yang tidak boleh nangis, harus iya apa yang dikatakan oleh orang tua. Saya katakan, sikapmu yang marah sama anak, yang anak rewel, sikapmu yang bentak mertua adalah bentuk dendammu sama orang tua. Iya betul, saya dendam sama ayah. Gitu. Terus apa yang harus kami lakukan? Memaafkan orang tuamu. Memaafkan orang
tuamu. Setelah memang orang tua, terus saya WA. Terus memang saya tindak lanjuti. Gimana sekarang? Alhamdulillah Ustaz, aman, emosional saya terkendali. Jadi barangkali memang ada luka-luka masa lalu dan sebagainya. Kalau ini juga memang istri bilang sama suami, Mas bisa nggak ngontrak? Mas gitu. Kalau memang ya saya tolong dikasih privasi misalnya gitu. Saya dibelain gitu. Ya. Atau bagaimana sikapnya supaya benar-benar kalau misalnya kok saya dibeginikan, jenengan ngomong sama ibu lah, apa bapak, Pak, istri saya tolong misalnya gitu. Suaminya diharapkan seperti itu. Ya, ketika istri akan senang bahagia betul jika rasa dibelain. Tapi nyampaikan juga karena menyampaikan ke orang tuanya, ya itu suaminya kan lebih pas daripada, Bu kok begitu sih Bu, kan saya mantu Bu, mantuin jenengan kan nggak pas, nggak enak kan ya. Tapi kalau Bapak, Mama itu tolonglah, ini kan pilihan saya, tolong disayangi, itu lebih enak. Ya memang dikomunikasikan sama suami, nyaman begitu. Mudah-mudahan suami bisa menyampaikan dan komunikasi dengan seperti ini, 1 kali 2 kali, oh seperti ini. Ya saya ngontrak awal-awal juga hutang. Ngontrak itu hutang dulu, tapi saya harus melepaskan istri saya untuk bisa mandiri sama saya gitu. Jadi begitu nggih. Wallahu alam bishawab. Selanjutnya Ustadz, ini masih tentang mertua ya. Bagaimana adab seorang istri ketika mertua dan orang tua sakit bersamaan dan sedang di luar kota? Mana yang lebih syar'i menurut agama? Dan apakah boleh kita bercerita tentang kekurangan suami kepada ibu mertua? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimusyawarahkan, ini enggak kaku ini. Dua-duanya sakit misalnya. Mana dulu nih, ibu saya dulu apa ibu mertua kan gitu ya. Nah ini suami akan bijak nih. Akan bijak karena kita akan lihat sakitnya apa. Yang sini batuk-batuk, yang sini panu misalnya gitu kan, mana kan ya. Berarti yang batuk dulu misalnya gitu kan. Kan gitu. Jadi sakit mana nih prioritas? Oh ini berat nih ke sini. Ke sini dulu. Setelah beberapa saat baru ke sana. Gitu. Memang nggak bisa nggak bisa dibagi dua kan, sana-sana. Memang harus prioritas dan oh ya udah, sana juga sakit. Saling dipahami lah. Nah suami bisa memprioritaskan itu karena ini keputusan di suami. Keputusan di suami untuk ya udah kita ke ibu kamu dulu bisa jadi. Ya. Kita ke ibu kamu dulu karena ini lebih parah dan sebagainya gitu. Baru nanti ke orang tua saya misalnya gitu. Itu kebijakan suami. Nah, patuhnya lah sama suami. Patuhnya sama suami juga kesini dulu saya ngedreng begitu. Suami bingung malah. Jadi akhirnya udah Mas, jenengan yang mutusin saya mau kemana karena saya taatnya sekarang sama jenengan. Taatnya saya sekarang sama jenengan. Jadi jenengan memutuskan yang mana saya akan ikut. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua tadi apa ya? Oh boleh nggak cerita? Awalnya aslinya nggak boleh. Aslinya tidak boleh. Ya. Kalau akhirnya itu dijadikan langkah berikutnya untuk mediasi, ya. Dijadikan langkah untuk mediasi. Karena akhirnya tergantung, kita kan ijtihad nih. Saya kalau cerita sama ibu mertua saya, kamu lu anakku ora kayak kowe ora, malah gawat juga kan gitu. Jadi ini bisa dilihat itu. Karena beneran, jadi kejadian juga. Yang kemarin datang itu dimarah-marahi sama mertuanya gitu. Gara-gara kamu jadi anakku begini kan gitu. Jadi ini juga perlu, jangan so akrab, ini mertua kali ini dekat banget, ternyata malah setelah itu kita yang disalahin gitu. Gitu. Jadi memang untuk menyelesaikan, ternyata oh ada sikap saya nih keliru karena suami saya begini. Oh ternyata ada kekeliruan saya, aslinya enggak. Nah kalau memang harus mau cerita, memang di dalam konflik itu kan, misalnya kok konflik suami istri, maka suami menasihatin istrinya. Kemudian pisah ranjang. Kemudian memang membawa hakim dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dua-duanya tuh gitu. Nanti ada mediatornya. Oh seperti ini kedudukannya gitu. Jadi penengahnya adil. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bagaimana hukumnya jika suami tidak menjalankan kewajibannya seperti tidak memberikan nafkah dari pertama menikah karena istri bekerja. Saat diingatkan katanya hartanya nggak kemana-mana ditabung dan untuk invest. Tapi untuk
biaya hidup dan biaya anak sekolah, semua tanggungan istri. Apakah suami seperti ini berdosa? Ya berdosa sekali. Jawabannya langsung begitu aja selesai, apa mau dipanjangin? Ya berdosa sekali gitu kan. Jadi arijalu qawwamun 'ala nisa bima faddalahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu pemimpin itu tidak hanya perintah, kamu kerja, aku siapkan minum gitu, enggak. Ya. Qawwamah itu mendidik gitu kan. Ya mengayomi dan sebagainya. Qawwamah itu juga ketika istri kelewat dan sebagainya, ini yang kadang hilang lah. Nah di situ juga ada bima anfaqu min amwalihim. Jadi karena suami itu memberikan nafkah, sebenarnya ketika suami tidak memberi nafkah, hilang qawwamah itu sudah hilang qawwamah. Nah kadang-kadang saya bertanya kepada para bunda ini, Bun, jenengan tahu nggak sih karakter suami pemalas begini itu, tahu sebelum menikah? Tahu, ya salamu dewe milik gue. Saat suami saya selingkuh, suami jenengan sholat enggak? Enggak. Tahu enggak kalau suami jenengan itu dulu salon suami sebelum menikah enggak sholat? Tahu, ya salamu dewe. Kan gitu kadang-kadang. Udah tahu orangnya begini, akhirnya jadinya lumpuh, tumpul dia. Jadi ketika istri itu udah bisa menyelesaikan semua, lah istri saya udah begini gitu. Sebagian orang yang malah jadi TKW gitu ya, kan nggak boleh juga jadi orang negeri ini. Malah suaminya selingkuh kadang-kadang, kan gitu ya. Kan nggak dapat nafkah dan sebagainya. Lah ini itu dosa besar, dosa itu menelantarkan namanya. Nah apa yang dilakukan oleh istri kalau ikhlas dan sebagainya itu semuanya pahala untuk istri. Semuanya pahala untuk istri dan sebagainya gitu ya. Nah, termasuk yang kemarin sore itu juga nafkahnya kurang semua dari istri. Ya semuanya dari istri. Akhirnya jadi ya gimana ya. Nah ini bunda nantinya lo nyari mantu yang baik. Karena istri kalau sudah anak perempuan kalau sudah diserahkan ke laki-laki, kalau laki-lakinya salah, itu wah kasihan sekali. Jadi benar-benar dipilih, diselidiki, karena ganteng atau mapan. Tapi karena kadang sikat-sikat nanti setelah itu kaget, entah KDRT-nya dan sebagainya, dilihat. Makanya Nabi menikah sama anaknya Abu Bakar, Nabi nikah sama anaknya Umar, terus ya Utsman nikah sama anak Nabi. Kenapa? Ketahui ini hasil didikan siapa. Gitu. Diselidiki betul, ya. Syukur-syukur, istilahnya kalau istilah kami, milih mantu itu artinya milih besan. Besan saya atau calon besan saya itu harmonis enggak? Kalau enggak harmonis, kemungkinan anaknya akan terpengaruh. Seperti itu. Jadi, oh ini, ya memang bibit bobot bebet itu benar gitu ya. Jadi, kalau ini orangnya pemalas apa dan sebagainya, menggantungkan sama orang tuanya, masih itu ya, nggak jadi laki-laki dan itu efeknya besar itu. Tidak hanya nafkah, nanti ngambil keputusan, apa dan sebagainya. Nanti bunda itu jadi apa ya? Kan fitrahnya terbalik tuh, perempuannya jadi fitrahnya kan laki-laki. Nanti ngambil keputusan apa dan sebagainya. Kasus perselingkuhan juga begitu, pusing, sakit-sakitan, emosional, karena memang bukan takdirnya gitu ya, bukan fitrahnya yang mengambil peran itu semua dan itu mesti melelahkan. Bisa mati muda gitu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan jawaban Ustadz tadi. Jadi kita sering dengar ungkapan bahwa jodoh adalah cerminan diri. Bagaimana seseorang yang mendapatkan dia adalah orang yang soleh tapi pasangannya mempunyai sifat sebaliknya. Oh, baik. Masya Allah ini pertanyaannya indah sekali ya. Secara umum jodoh itu cerminan. Secara umum. Tapi memang ada pengecualian. Aisyah menikah sama siapa? Masuk surga enggak? Aisyahnya masuk surga, enggak apa-apa. Suami kita kayak Fir'aun enggak? Berarti lebih bisa sabar tuh bisa masuk surga gitu ya. Sekurang-kurangnya suami enggak kayak Fir'aun kan gitu kan. Itu cara oh iya bojoku kayak Fir'aun gitu aja gitu. Nah kemudian kalau yang ditanyakan kan istrinya yang kurang soleha misalnya gitu ya. Misalnya. Kalau itu istri yang soleha suaminya enggak. Ada juga kan Nabi Nuh soleh
Nabi Lut soleh, istrinya enggak. Itu ada pengecualian. Sehingga memang kita ini masing-masing akan masuk surga. Mau bersama-sama atau sendiri-sendiri akhirnya. Ya. Nah, manakala kita mendapati kita udah soleha nih, kok dapat itu? Itu memang bisa jadi ujian. Nah, contoh tadi ada istri soleha gitu, suaminya kok ada kisah nyata sih. Suaminya itu ya maboknya dan sebagainya. Nah, istrinya itu sholat malam terus. Sholat malam terus ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berdoa terus sampai suatu ketika dengan pulang dalam keadaan mabok. Suaminya dengar doanya istri sampai nangis. Akhirnya terbuka hidayah. Bisa jadi seperti itu. Atau kok bisanya ya saya baik-baik saja begini. Insya Allah menjaga begini dan sebagainya. Kok suami saya selingkuh misalnya gitu. Tadi mau dapat pahala sabar lewat itu. Ya. Mau dapat pahala sabar. Mau dapat pahala ketika harus kok pasangannya tidak sesuai, atau menurut kita udah orang yang baik, tapi menurut Allah belum, sehingga dipasangkan sama dia. Mungkin tampak di luaran kita orang yang ahli agama, ahli surga gitu misalnya gitu ya, ahli ibadah. Tapi kalau dipasangkan ini bisa jadi mungkin selama ini kita nggak ikhlas. Seperti itu. Jadi kita pertama kali mengintrospeksi. Atau kita pernah punya dosa masa lalu. Dosa masa lalu. Nah akhirnya Allah hukum kita untuk menghapus dosa kita adalah dengan dipasangkan yang sehingga kita dapat pahala sabar. Tapi jadi yang utamanya adalah kita introspeksi. Nyongus. Karena begini, saya pernah mendapatkan curhat lagi nih karena memang saya harmoniker ya. Jadi istrinya tuh begini. Mas, kamu itu dapat saya itu orang berkualitas loh. Kan merasa begitu, wah ini gawat ini kalau udah ujub begini. Dia merasa udah hebat, tidak ada masalah dan sebagainya. Ini akan akhirnya membuat goncang. Karena kita merasa kita udah baik, sudah soleh, sudah begini. Kok saya dapat seperti ini? Gitu. Dia merasa keluarga saya tidak seperti ini Ustadz. Karena kurang syukur nanti. Jadi ketika kita dapat ujian sabar, kemungkinan kita akan bisa lulus Bunda. Karena mau tidak mau diterima. Tapi kalau ujian syukur, Allah sendiri menyampaikan wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Kadang-kadang kalau orang suaminya baik, istrinya baik, ekonomi, kesehatan, semuanya enggak ada masalah, padahal itu ujian. Pasangannya udah baik, selingkuh. Ini kurang syukur saja. Dan itu berat ujian syukur. Sehingga ketika itu kita dapatkan pasangan yang dalam tanda kutip nyengiti. Nah itu mau kita dapat pahala, sabar, kita memaafkan. Karena sebentar lagi kata Rasulullah akan datang calon penghuni surga, yang datang seseorang. Besok kumpul-kumpul lagi, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga, datang orang itu lagi. Sebentar lagi akan datang calon penghuni surga sampai 3 kali, yang datang orang lagi, sampai kemudian ada seorang sahabat yang lain pengen nyelidiki, ini kok masuk surga? Apanya, amalannya apa? Nginep lah, Mas aku nginep tempat kamu ya, oh boleh. 1 hari, 2 hari, 3 hari, ternyata nggak ada amal yang spesial. Bahkan mau disepelekan, sholat malam juga enggak. Tapi bukan berarti ini enggak sholat malam ya, substansinya enggak itu. Akhirnya Mas aku aslinya kesini nyelidiki. Karena Nabi mengatakan sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Yang muncul ente. Ente kok enggak ada amal spesial? Ya memang saya seperti ini. Tapi apa sih? Mesti ada deh. Ya hari cerita, saya setiap malam mendoakan orang yang menyakiti saya. Barangkali mungkin punya pasangan yang begitu. Ya Allah nyesek temen ya itu. Ya Allah saya terima ini ya Allah. Saya terima ini ya Allah. Saya terima ini. Kalau engkau ini akan meridhoi saya ya Allah. Engkau menjadi mencintai saya ya Allah. Engkau mengampuni saya ya Allah. Saya terima ini ya Allah. Dan insya Allah jika bunda yang mengalami seperti itu, Allah akan buka keajaiban. Contoh bun, bunda kalau saya bagi permen yang tidak ada bungkusnya mau dimakan nggak bun? Dari Ustadz loh, orang juga kan? Nah oke. Karena saya tak bagi permen yang ada bungkusnya. Sekarang saya minta, bunda silakan dimakan. Terus apa yang dilakukan pertama? Buka bungkus permennya, terus karena nggak ada tempat sampah mungkin disaku, masukkan tas. Terus silakan dimakan. Saya tanya, Bun, tadi kan yang tidak ada bungkusnya tinggal lep. Sekarang toh harus buang,
di depan mata saya dibuang lagi. Sudah tak siapkan. Enggak lah. Hidup ini begini Bun. Hidup ini satu paket. Hidup ini satu paket. Kalau ingin makan permennya, mesti bersama bungkusnya. Kalau kita nggak nerima bungkusnya, artinya kita nggak jadi nerima permennya. Inilah makna dari fa'inna ma'al usri yusro. Biasanya diterjemahkan sesudah kesulitan. Enggak, bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Jika kita nerima itu, sabar itu, kok istri kita misalnya apa nyengit, nyebelin dan sebagainya, kita nerima itu, sabar itu, maka kita akan dapat banyak kemudahan. Ada keajaiban. Banyak sekali yang hidup saya begini, hidup saya begini. Ini atas kesabaran-kesabaran yang telah Bunda lalui. Ngurus anak, ngurus suami dan sebagainya. Ada aja dan itu masuk surga ujung-ujungnya. Bisa jadi sebelum masuk surga, Bunda juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan atau ya mau kejutan lah. Kejutan dari Allah SWT yang tidak disangka-sangka. Karena kita menerima, ya jadi ketika mendapat ujian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ini bungkus permen. Tunggu saja mesti ada kejutan indah. Karena takdir itu Allah tetapkan, maka di depan takdir ini mesti indah. Karena yang memberi takdir adalah Allah yang maha baik. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir ya Ustadz. Yeah. Apabila suami sudah meninggal dan menikah lagi, apakah di akhirat bisa bertemu dengan suami yang pertama? Oke, baik. Nanti perempuan ini berarti kan nikah dengan 2 suami atau 3 suami bisa jadi. Nanti disuruh milih yang paling cocok, yang paling baik, yang paling bertaat. Kenapa istri Nabi tidak boleh nikah sama yang lain? Istri Nabi tidak boleh nikah sama yang lain, janda aja. Karena kan nanti bersama Nabi, kalau nikah yang lain turun tuh. Jadi kalau perempuan-perempuan seperti itu nanti akan minta, ya akan bisa memilih tuh. Ya akan memilih suami yang paling baik, yang soleh. Insya Allah seperti itu bisa. Kalau itu yang soleh dan cintanya ke sana ya bisa akan ketemu sama yang pertama. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, untuk pertanyaannya semua sudah terjawab. Mungkin bisa langsung dipimpin doa Ustadz. Banyak doanya doa kafaratus majelis saja ya. Karena memang adabnya di majelis begitu sebenarnya. Okay? Kita akan berusaha sesuai adab. Memimpin doa ya panjang-panjang iya, tapi kita doa kafaratus majelis supaya kita diampuni, kita di sini tadi bagaimana karena doa ya. Jadi mari kita akhiri kajian ini, pertemuan ini dan mohon dimaafkan. Barangkali mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Sebenarnya saya memang sudah meniatkan untuk bergerak di sini sehingga ada orang yang mungkin telepon berjam-jam atau apa gitu curhat ya memang saya terima pas senggang begitu. Monggo bisa nanti menghubungi panitia untuk nomor telepon saya gitu. Mari kita akhiri pertemuan ini, kajian ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala rangkaian acara pada pagi hari ini telah selesai. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit pengumuman kepada Ibu Anifah, Ibu Pipit, Ibu Enggar,